Menurut pendapat saya, penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit dapat melibatkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan data kesehatan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan dan mengelola data kesehatan pasien secara rapi dan terstruktur. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan elektronik di mana informasi pasien seperti riwayat medis, hasil tes dan pengobatan dapat disimpan dengan aman dan mudah diakses. Yang kedua, integrasi sistem. Penting untuk memiliki sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di seluruh fasilitas kesehatan agar informasi dapat dibagikan secara efisien dan akurat antara puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Dengan cara ini, pasien dapat mengakses catatan kesehatan mereka di berbagai fasilitas dengan mudah. Dan yang ketiga, penggunaan kode dan standar. Menggunakan standar dan kode medis yang telah ditetapkan secara nasional atau internasional dapat membantu menyederhanakan dan menyatukan sistem informasi kesehatan, misalnya menggunakan kode diagnosa dan prosedur yang seragam, memudahkan analisis data dan pertukaran informasi dengan fasilitas lain. Yang keempat, keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data kesehatan sangat penting dengan penerapan sistem informasi kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki kebijakan dan tindakan keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi pasien dari akses yang tidak sah atau pelanggaran privasi. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan staf. Sistem informasi kesehatan hanya efektif jika staf kesehatan mampu menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan sistem harus disediakan untuk staf kesehatan di semua tingkatan sehingga mereka dapat memahami dan mengelola informasi dengan benar. Dan yang keenam, penggunaan teknologi yang tepat. Memilih teknologi yang tepat untuk mendukung penerapan sistem informasi kesehatan juga penting, termasuk pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, infrastruktur jaringan yang memadai, dan pemeliharaan rutin untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal membutuhkan perencanaan dan komitmen dari manajemen Fasiankes dan dapat memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan medis, dan peningkatan koordinasi perawatan pasien. Berikut adalah beberapa indikator yang penting dalam penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal. Yang pertama, responsiveness. Sistem informasi kesehatan yang ideal harus responsif dan cepat dalam memberikan informasi yang diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan kesehatan. Yang kedua, akurasi dan kevalidan data. Penting untuk memiliki kontrol kualitas yang baik dalam pengelolaan data kesehatan. Data yang akurat dan valid akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, keselamatan data. Sistem informasi kesehatan harus dilengkapi dengan perlindungan data yang memadai. Keamanan data pasien sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Yang keempat, keterjangkauan. Sistem informasi kesehatan ideal harus mudah diakses oleh semua staf yang membutuhkannya. Hal ini dapat meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, interoperabilitas. Sistem informasi kesehatan yang baik harus dapat berintegrasi dengan sistem lain yang ada dalam fasilitas pelayanan kesehatan seperti sistem laboratorium atau sistem farmasi. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi yang lancar antar sistem. Dan yang keenam, kemudahan penggunaan. Sistem informasi kesehatan ideal harus mudah digunakan oleh semua pengguna, termasuk tenaga medis dan administrasi. Pelatihan yang memadai perlu diberikan untuk memastikan semua pengguna dapat menggunakan sistem dengan efektif. Dan yang ketujuh, analisis dan pelaporan. Sistem informasi kesehatan harus memberikan kemampuan untuk menganalisis data dan menghasilkan pelaporan yang bermanfaat. Ini membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan populasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Di samping indikator-indikator ini, banyak faktor lain juga perlu dipertimbangkan tergantung pada kebutuhan dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan. Tanggung
Tanggung jawab seorang pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi beberapa aspek. Berikut adalah beberapa tanggung jawab yang umumnya diemban oleh seorang pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan. Yang pertama, perencanaan dan implementasi. Pengelola sistem informasi kesehatan bertanggung jawab merencanakan dan mengimplementasi sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Fasiankes. Hal ini meliputi pemilihan perangkat lunak, penentuan infrastruktur teknologi yang tepat, dan pengaturan penggunaan sistem yang optimal. Yang kedua, pengelolaan data. Pengelola sistem informasi kesehatan bertanggung jawab untuk merancang dan menjalankan prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data kesehatan. Mereka memastikan integritas, keterjangkauan, dan keamanan data yang disimpan dalam sistem. Dan yang ketiga, pelatihan. Pengelola sistem informasi kesehatan bertugas menyediakan pelatihan kepada staf Fasiankes terkait penggunaan sistem informasi kesehatan. Mereka juga memastikan bahwa semua pengguna sistem memahami cara menggunakan sistem dengan baik dan efisien. Yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan. Pengelola sistem informasi kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan sistem serta melakukan perbaikan jika terjadi masalah atau kerusakan dalam sistem. Dan yang kelima, kepatuhan dan privasi. Pengelola sistem informasi kesehatan harus memastikan bahwa Fasiankes mematuhi standar privasi dan keamanan data kesehatan yang ditetapkan seperti kebijakan privasi kesehatan nasional atau hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mengenai pernyataan apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes, jawabannya adalah mungkin. Meskipun background pendidikan dalam bidang teknologi informasi atau sistem informasi kesehatan akan menjadi nilai tambah, seorang sarjana kesehatan masyarakat juga dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan dengan syarat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam manajemen informasi kesehatan serta kemampuan untuk mempelajari dan menguasai teknologi yang terkait dengan sistem informasi kesehatan. Penting bagi pengelola sistem informasi kesehatan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang sistem kesehatan dan kebutuhan informasi kesehatan yang relevan di Fasiankes.